Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab, pembahasan nahwu kelas lanjutan. Kita masuk ke dalam apa saja yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Di antaranya yang pertama al-kalam, yang kedua berkaitan dengan al-bina dan al-i'rab. Kita mulai dengan al-kalam. Dalam bab al-kalam ini ada 5 fasal yang akan kita pelajari. Fasal pertama, pembahasan pertama dalam bab al-kalam, yaitu pengertian al-kalam. Apa pengertian al-kalam menurut ulama nahwu? Al-kalam menurut ulama nahwu adalah ma tarakkaba min kalimatain aw aktsara wa afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, yaitu apa-apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memiliki faedah, yaitu jelas dan sempurna dan dipahami kalimat tersebut. Contohnya, Zaidun mujtahidun. Zaid seorang yang mujtahid. Yang kedua, Ja'a Amrun, telah datang Amr. Contoh ketiga, Sa'idal khatibu 'alal minbar. Khatib naik di atas mimbar. Jika kita memperhatikan contoh-contoh di atas per kata, Zaid, mujtahid, Ja'a, Amr, Sa'ida al-khatib, 'ala al-minbar, maka kita dapatkan setiap kata-kata tersebut jika dia berdiri sendiri maka tidak memiliki faedah yang seseorang diam ketika mendengarkannya. Butuh penjelasan seperti Zaid. Zaid apa? Zaid ngapain? Zaid kenapa? Mujtahid misalnya. Kenapa mujtahid? Siapa yang mujtahid? Dan seterusnya. Tetapi jika kita lihat setiap contoh ini, Zaidun mujtahidun. Kalimat tersusun dari 2 kata. Maka jelas maksud dan memiliki faedah yang seseorang tidak akan bertanya setelah itu karena sudah jelas dan sempurna. Begitu juga contoh yang kedua, Ja'a Amr, telah datang Amr, jelas, tidak ada pertanyaan lagi karena sudah dipahami. Kemudian kadang sebuah kalam dikatakan al-kalam, dia tersusun dari 2 kata. Salah satu dari katanya jenisnya zahirah, yaitu nampak jelas, dan satunya lagi mustatirah, tersembunyi. Dan ini dikatakan al-kalam juga, walaupun salah satunya ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Contohnya, kalimat iqra, bacalah. Kita lihat kalimat ini seakan-akan satu kata. Yang benar adalah kalimat ini tersusun dari 2 kata. Yang satunya jenisnya zahirah, nampak, yang satunya mustatirah, yaitu tersembunyi. Mana yang nampak, mana yang tersembunyi? Kata iqra, bacalah. Yang tersembunyi adalah domir anta. Ketika seseorang mengatakan iqra anta, iqra, maka di sana ada domir yang tersembunyi. Ada satu kata yang tersembunyi, yaitu anta. Bacalah kamu. Maka contoh iqra termasuk kalam. Walaupun secara zahir dia ada satu kata, tetapi pada hakikatnya dia tersusun dari 2 kata dan mengandung faedah, dipahami dan sempurna. Kemudian, apakah ada satu kata dia dikatakan kalam? Pada asalnya, satu kata saja, sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak dinamakan al-kalam karena tidak memiliki faedah dan belum dipahami. Contohnya Ja'a, ya. Ja'a, pergi. Siapa yang pergi? Pergi kemana? Kemudian kata Zaidun. Zaidun kenapa? Lagi ngapain? Sedang apa? Belum jelas. Jadi kata-kata ini tidak dinamakan al-kalam karena dia terdiri dari satu kata dan tidak memiliki faedah, belum dipahami dan belum sempurna. Akan tetapi jika kata tersebut ada kalimat lain dan kalimat tersebut kalimat tersembunyi,
Seperti seseorang mengatakan, "Madza fa'ala Zaid?" Apa yang dikerjakan Zaid? Maka orang yang ditanya menjawab, "Ja'a," telah datang. Maka ja'a ini, kalimat ja'a ini, walaupun dia satu kata, dia dinamakan al-kalam. Karena dia berkaitan dengan kalimat yang itu muqaddar jenisnya, yaitu tersembunyi. Begitu juga contoh lain, ketika seorang ditanya, "Manil ladzi najaha?" Siapa yang berhasil? Siapa yang sukses? Maka yang ditanya menjawab, "Zaidun," Zaid. Maka kata Zaid ini termasuk kalam. Karena ada kalimat yang disembunyikan. Sebenarnya jawabannya alladzi najaha Zaidun. Yang berhasil Zaid. Tetapi disingkat jawabannya menjadi Zaid. Kata-kata alladzi najaha disembunyikan. Maka Zaid di sini dinamakan kalam juga menurut ulama nahwu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.